Justru di negara berkembang ini kita membutuhkan adanya talenta untuk menyokong pemerintahan alih-alih berusaha untuk memasukkannya ke dalam jurusan saintek. Dengan jurusan transformat, saya merasa tim pemerintah itu sudah salah dalam mengkarakterisasikan bahwa mereka sudah setuju bahwa di negara berkembang dana itu sedikit dan kebutuhan mereka untuk memenuhi insentif masyarakat itu ada lebih banyak. Akan tetapi mereka justru menyatakan bahwa justru itu mereka yang memfokuskan pada saintek yang notabene-nya itu lebih mahal daripada bidang soshum. Bukan begitu? Nah, menurut saya ini adalah hal yang penting untuk dibahas. Saya setuju dengan karakteristik tim pemerintah di dalam negara berkembang itu masalahnya banyak yang sedang diatasi. Tapi menurut saya justru masalah negara berkembang ini terletak berada di bidang sosial dan pemerintahan itu sendiri yang sebenarnya masuk ke dalam karakterisasi saya antara dengan konsep negara berkembang, di mana pemerintahan ini pun masih belum stabil, mereka masih berubah-ubah, belum adanya stabilitas yang pasti di dalam negara berkembang, dan lagi-lagi mereka pun juga menghadapi berbagai masalah-masalah di saat yang bersamaan, bukan? Seperti yang di bidang ekonomi dengan harga barang yang naik turun, kurs mata uang mereka tidak stabil, terus adanya kesenjangan sosial yang masih belum diseimbangkan pemerintah karena belum ada pemerataan infrastruktur dan lain-lain, bukan? Nah, inilah mengapa saya rasa bahwa mengutamakan bidang sosial itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Selanjutnya itu mereka mengatakan bahwa jika mereka mengutamakan jurusan saintek, maka mereka tidak perlu untuk menyewa tenaga asing. Tapi dapat kita ketahui bahwa ini adalah persis yang terjadi di dunia saat ini, bukan? Siapa yang menunjuk orang yang bertanggung jawab atas proyek-proyek besar pembangunan ini, bukan? Ya, para orang-orang yang berada di jajaran pemerintah. Mereka ada orang-orang yang memiliki ide, oh ayo kita perlu membangun infrastruktur ini. Lalu mereka langsung berlari mencari para tenaga-tenaga asing yang mereka anggap lebih pintar daripada SDM mereka sendiri. Kenapa? Karena pemerintahan itu sendiri sudah sadar bahwa SDM kita itu lebih kurang. Nah, selain itu, mereka juga mengatakan bahwa dana yang dimiliki oleh pemerintah itu sangat terbatas. Nah, justru ini itu adalah mengapa sosum itu seharusnya lebih diprioritaskan, bukan? Lebih diutamakan, karena mereka sendiri sudah mengatakan bahwa biaya untuk mengutamakan sosum itu lebih murah dibandingkan dengan biaya yang diutamakan oleh saintek. Akan tetapi dalam konteks negara berkembang di mana kita sudah harus memiliki berbagai macam masalah seperti kemiskinan yang harus diurusi, pemerataan pendidikan, pemerataan infrastruktur, agar negara kita ini dapat maju bersama-sama sebagai suatu negara yang berkembang dengan baik, maka uang yang dipakai itu harus dibagi dengan lebih rata. Maka dari itu, apabila kita mengutamakan dana soshum, di mana notabene itu lebih murah dibandingkan dengan saintek, uang yang akan ada sisa dana berlebih yang bisa dipakai untuk hal lain yang sama pentingnya, terutama di negara yang berkembang, bukan di negara pembangunan. Nah, selanjutnya, siapakah aktor-aktor yang berada di dalam mosi ini, bukan? Yang pertama adalah pelajar bertalenta, dan yang kedua adalah pemerintahan itu sendiri. Ya, yang pertama dalam pelajar yang bertalenta, apa sih pelajar yang bertalenta di dalam bidang di dalam bidang saintek ini, bukan? Bidang saintek itu sama saja dengan sangat identik dengan pembangunan, inovasi, dan lain-lain. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah mereka ingin mengkreasikan hal baru, hal yang berbeda, Nah, untuk melakukan ini, mereka itu butuh suatu fasilitas yang tidak murah harganya. Mereka butuh fasilitas lab, mereka butuh fasilitas dana pembangunan, dan lain-lain. Untuk melakukan pembangunan atau pemanfaatan baik bagi mereka sendiri maupun bagi negara itu sendiri. Sebaliknya, apa yang diinginkan oleh para pelajar-pelajar yang bertalenta dalam bidang sosum, bukan? Mereka sosum ini identik dengan adanya tatanan yang berhubungan dengan tatanan sosial atau sosial itu sendiri. Maka dari itu, yang mereka butuhkan adalah fasilitas pendidikan dan kesempatan agar mereka itu dapat mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan mengurus masyarakat sosial di dalam bidang baik. Nah, selanjutnya, apa yang kita inginkan? Kita ingin mengutamakan sosum karena ini akan lebih baik bagi perkembangan pemerintahan di dalam negara berkembang. Masuk ke dalam argumen saya, kenapa sosum harus diutamakan dan kenapa hal ini adalah hal yang baik dan akan memberikan keuntungan yang eksklusif bagi negara berkembang. Dalam sosum itu bukan hanya soal budaya, hanya bukan soal seni, soal sastra, tapi juga tentang ilmu politik pemerintahan, tentang perekonomian, tentang hukum, tentang manajemen publik. Semua ini berfokus untuk melayani publik dan berhubungan langsung dengan aspek sosial di dalam sebuah negara, bukan? Hal ini yang justru penting dan diperlukan oleh negara sebagai negara berkembang karena mereka butuh SDM dan talenta yang berkualitas untuk duduk di dalam jajaran-jajaran penting di dalam pemerintahan itu sendiri, bukan? Nah, tapi
Akan tetapi oleh karena itu ketika soshum ini diutamakan alih-alih dengan bidang saintek, maka pendidikan di bidang ini akan lebih berkembang. Mereka akan diberi kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang lebih bagus, misalnya mereka diberi beasiswa untuk kuliah ke negara yang lebih maju, yang mereka bisa mempelajari pemerintahan maju di negara-negara lain dan lain-lain. Maka dari itu mereka pun, para pelajar-pelajar bertalenta sosum ini, mereka akan merasa diutamakan oleh negara dan mereka juga akan ada insentif untuk membantu negara mereka. Mereka akan kembali dan mereka akan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan fasilitas oleh negara untuk dipelajari, dan mereka akan kembali dan mereka akan membantu pemerintahan. Apa yang akan terjadi? Dampaknya adalah pemerintah kemudian akan menjadi lebih stabil karena diisi oleh SDM yang lebih matang dalam bidang mengurusi publik dan mengurusi pemerintahan, jajaran pemerintahan itu sendiri. Komparatifnya, apabila saintek itu diutamakan, maka negara itu belum tentu mampu untuk mengikuti kemampuan inovasi saintek itu sendiri. Seperti yang dikatakan, saintek mahal. Akan tapi soshum itu lebih bisa diatasi, lebih bisa di cater oleh pemerintahan itu sendiri. Selain itu, para anak-anak yang berada di bidang soshum itu justru berada di jajaran pemerintahan yang lebih tinggi daripada orang-orang saintek, bukan? Karena kenapa? Saintek ini mengurusi pembangunan, akan tetapi misalnya mengurusi pembangunan, menjadi dokter dan lain-lain. Akan tetapi siapakah yang menyuruh akan adanya pembangunan dan lain-lain? Ya, para politisi, para diplomasi, para pemerintah. Orang-orang yang berada di pemerintah ini pada umumnya membutuhkan dasar ilmu pengetahuan dalam soshum karena mereka berhubungan dengan publik, mereka melayani publik, dan insentif mereka atau tujuan mereka adalah untuk menyejahterakan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, soshum merupakan sesuatu bidang yang seharusnya diutamakan untuk mengembangkan SDM melalui talenta-talenta pelajar ini, terutama di dalam negara berkembang di mana kita sudah menghadapi berbagai banyak masalah dan kita harus menemukan orang-orang yang akan menjadi pemimpin pemerintahan yang tepat. Oleh karena itu, bangga menjadi oposisi.